yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan dengan penuh iman. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, 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 saya mencinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta dengan segenap hati. Puji Dia, haleluya, 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 saya mencinta Yesus. Benar Tuhan. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Engkau berkata dalam firman-Mu, barang siapa mengasihi aku, ia mentaati perintah-perintahku. Dan biarlah setiap kami Tuhan, ketika sebentar kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi dari hati yang mengasihi Tuhan itu, kami mau melakukan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntunlah setiap kami. Kami percaya bahkan ketika kami hanya membaca firman-Mu saja, Kau dapat bekerja dan merubahkan hidup kami. Kami berdoa kalau di dalam pembacaan dan perenungannya, Kau terus menunjukkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang belum tersingkapkan. Engkau singkapkan Tuhan, Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami. Untuk kami bukan hanya mendengar, tapi terutama kami punya kerinduan untuk mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasailah hati pikiran kami, urapi setiap kami dan juga hamba-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang diberikan judul Injil Sejati versus Injil Moralisme. Kita akan mendasari, dari Roma ya. Kita akan mendasarinya dari Roma pasal yang ketiga ya. Jadi ini salah, Roma pasal yang ketiga. Jadi Matius ya. Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat 12, dilanjutkan ayat yang ke-20. Boleh di next. Belum, sebelumnya. Nggak bisa ini. Baik, kita akan baca silih berganti. Kita ikut aja ayat yang ada di layar ya. Ayat 10, 11. Saya akan baca ayat 10 bersama dengan para bapak, ayat 11 para ibu, ayat 12 para bapak,
ayat 20 para ibu. Oke, kita akan membaca silih berganti para bapak ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Selanjutnya para bapak ayat 21, begitu selanjutnya para ibu 22 sampai ayat yang ke-24. Ayat 21, 1, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya menjawab bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak saya kecil, saya itu dibesarkan sama oma saya, dan oma saya itu selalu pesan satu pesan untuk saya boleh bawa seumur hidup saya. Pesannya sederhana, kamu harus jadi orang yang baik, ya, yauco hauren gitu ya. Pokoknya setiap kali pesannya selalu itu, harus jadi orang yang baik. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dapat pesan seperti itu nggak ya? Biasanya simple gitu, tapi yauco hauren ya. Tetapi saya tuh waktu kecil mungkin saya terima, oh iya harus jadi orang baik. Tapi waktu saya besar, saya mulai bertanya-tanya jadi orang baik itu seperti apa? Yang emak saya maksudkan jadi orang baik itu seperti apa? Ya setelah ngobrol-ngobrol saya tanya, jadi orang baik itu seperti apa sih? Gitu ya. Jadi orang baik itu katanya oma saya itu ya mesti berbakti sama orang tua ya. Jadi orang baik itu berbakti sama orang tua ya, nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Jadi orang baik itu punya pekerjaan yang baik. Ya kerja itu jujur gitu ya, tidak mencuri ya, jujur ya, itu orang baik ya. Jadi orang baik itu apa? Ternyata banyak lagi ya, berhasil gitu ya. Lisa ya hidupnya cukup gitu ya, Eugene gitu ya, itu baik gitu ya. Baik itu apa? Peduli merawat orang tua. Nah ternyata awalnya cuma satu, yauco hauren ya, jadi orang baik. Ternyata embel-embelnya itu banyak ya. Baik itu ternyata macam-macam ya. Dan saya nggak tahu ya, biasanya di keluarga Tionghoa itu rata-rata ya baik itu kurang lebih ini ya, harus menghargai orang tua, merawat orang tua. Baik nggak Bapak Ibu? Baik. Kerja baik, mapan baik ya, baik ya. Nggak mencuri, jujur baik ya. Kalau Kristen biasanya itu baik itu ya selain berbuat baik ya datang ke gereja itu rajin, pelayanan, ya udah itu udah baik lah, baiknya udah 4 jempol, bener nggak ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu punya anak atau cucu kayak gini, seneng nggak Bapak Ibu? Hah? Seneng ya, seneng lah ya, pengen apa lagi? Oh mantu mesti soge, nanti lain lagi ya, maksudnya ini nggak ngomong mantu ya, tapi maksudnya ngomong kalau anak cucu kita kayak gini kan lumayan toh ya, lumayan baik gitu. Nah saya itu mikirnya banyak orang Kristen bahkan kalau ditanya baik itu ya kayak gini gitu. Apalagi orang Kristen Tionghoa, baik itu ya pekerjaan baik, karakter ya maksudnya karakternya baik gitu ya. Terus merawat orang tua, berbakti sama orang tua. Terus kalau Kristen tuh ya pelayanan lah gitu ya. Cuma sebatas itu gitu Bapak Ibu. Tapi apakah memang benar Bapak Ibu, kita itu sebagai orang Kristen itu Tuhan panggil kita jadi orang baik yang seperti ini. Kenapa? Karena baik itu sebenarnya relatif loh Bapak Ibu, benar nggak ya? Kalau dibilang jadi orang baik, standar baiknya itu siapa atau apa? Apakah ini tuh standar yang terbaik Bapak Ibu? Kita tadi bilang nggak langsung respon ya, karena menurut kita ada kurang, mesti tambah ini tambah itu. Karena baik bagi setiap orang itu relatif. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan itu
menjadi orang baik, apakah memang kita dipanggil menjadi orang baik atau kita dipanggil untuk menjadi orang yang benar dan mentaati Tuhan, Bapak Ibu. Dalam Alkitab hampir kita jarang membaca tentang jadilah orang baik, gitu enggak ya. Tetapi di dalam Alkitab seringkali justru kita temui bahkan jadilah orang yang mengerti kehendak Tuhan, mentaati hidup dalam kebenaran, itu berkali-kali kita dengarkan. Kenapa? Karena baik itu bersifat kebanyakan itu aktivitas. Ya kita kerja, kita hormat, kita jujur, kita merawat, kita melayani gitu. Itu baik. Sedangkan di dalam Alkitab kalau kita pakai standar baik yang orang-orang keluarga Tionghoa biasanya ajarkan itu nggak berlaku untuk beberapa tokoh Alkitab. Misalnya Abraham itu kurang baik apa? Dia kaya, hidupnya mapan gitu ya, tapi dia disuruh merantau ke tempat yang jauh. Kita tahu bahkan keturunannya itu sampai berkekurangan Bapak Ibu. Padahal kalau Abraham itu nggak pindah, makmur di sana. Bener nggak ya? Itu tapi menurut Allah baik gitu. Ya. Menurut Allah itu baik ya. Bagi Yeremia yang punya pekerjaan yang baik harus kembali meninggalkan Nehemia, ya salah lagi ya. Nehemia yang punya pekerjaan yang baik, dia punya kedudukan yang mapan, harus meninggalkan semuanya itu untuk membangun tembok Yerusalem. Wah itu bagi kita buat apa ya? Kalau dia Nehemia ini keluarga Chinese, alah meyuyong lah, lapo gitu ya. Meyuyong lah, ngapain kayak gitu ya, wis mapan ini wis lah, kolek gitu ya, nggak usah ke Yerusalem, henpen ya gitu ya. Pasti kayak gitu kan, ngapain ninggalin kemapanan pekerjaan yang baik untuk membangun tembok jadi kuli ya kan, menjadi kuli bangunan. Paulus seorang yang punya kedudukan sebagai ahli Taurat, kedudukan dihormati, dia dianggap sebagai guru, dia penghidupan juga oke. Tapi baik menurut Tuhan itu dia harus meninggalkan semua itu, dikejar-kejar dan hidup berkekurangan. Ya, tapi bagi Allah itu baik gitu ya. Bagi Allah baik ketika Yesus itu datang ke dunia menderita bahkan setia sampai di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang standar baik, itu subjektif Bapak. Dan standar baik kita itu bisa jadi tidak sesuai sama firman Tuhan. Mungkin enggak ya, standar baiknya kita itu bisa jadi enggak sesuai sama firman Tuhan. Kalau kita pengen anak cucu kita baik itu mapan gini-gini, kalau Tuhan pengennya lain, apakah kita tuh rela Bapak Ibu? Enggak apa-apa, asalkan itu kehendak Tuhan. Apakah kita rela? Amin Bapak Ibu. Yang amin cuma beberapa, karena kita bertumbuh di dalam pemahaman itu. Baik adalah mapan, pekerjaan baik, pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan minta sesuatu yang lain, kita merasa itu enggak baik. Ya, jadi kita perlu mempertanyakan baik itu apa? Apakah memang Tuhan ingin kita hidup baik seperti yang kita harapkan, atau sebenarnya Tuhan itu punya kehendak lain di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Di dalam Alkitab hari ini kita melihat bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang baik. Paulus berkata tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, semua menyeleweng, ya, semuanya tidak berguna dan tidak ada satu orang pun yang baik. Ya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Paulus itu melihat realita bahwa setiap manusia itu sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa. Jadi di dalam Alkitab, ketika Alkitab melihat kehidupan manusia, Alkitab itu melihat semua orang itu tidak baik. Jadi semua orang itu enggak ada yang baik, ya. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada orang itu yang mencari Allah, ya. Tidak ada orang yang mencari Allah, ya. Bahkan di ayat 20 dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh melakukan hukum Taurat itu, karena hukum Taurat itu orang mengenal dosa. Ketika orang tahu ada peraturan-peraturan, malah orang itu melanggar. Justru karena kalau ukurannya itu hukum Taurat dan peraturan, maka orang itu akan makin jatuh di dalam dosa. Karena standar itu enggak akan mungkin dipenuhi oleh manusia yang berdosa. Jadi kalau kita lihat Alkitab Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa Alkitab itu melihat sebenarnya justru kebalikannya. Alkitab itu melihat semua orang itu tidak baik. Semua orang itu tidak baik.
Ya, semua orang itu tidak baik. Dan ketika kita mungkin melihat orang-orang di sekeliling kita, bahkan anak cucu kita. Seringkali kalau saya ngelihat anak saya cek lucu gitu ya, kecil, imut, gendut gitu kan. Kayaknya ngelihatnya tuh dia tuh baik gitu ya. Pak Sinliang lihat karis ya kan, cakep ya kan. Senyumnya manis, baik. Tapi Pak Sinliang sendiri bulan lalu ingat nggak bilang harus ingat setiap anak itu orang-orang berdosa dan butuh Injil, butuh kasih karunia Tuhan ya. Anak saya tuh ya wis pinter Bapak Ibu ya, baru 5 bulan tuh wis ngerti gitu ya. Pura-pura minta susu tuh wis kayak mewek gitu, padahal kayak wis mari minum, tapi kayak bisa memanipulasi orang tua gitu ya. Udah mulai pinter gitu ya, pura-pura gitu. Kayak nggak mau tidur itu biasanya adalah wajahnya pura-pura melas, minta diajak main, wis kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang itu Tuhan bilang di dalam firman Tuhan itu nggak baik. Semua orang itu nggak baik. Jadi ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, kita harus mulai melihat, oh iya ya, sekalipun orang itu kelihatan baik, tapi belum tentu orang itu sebenarnya baik. Next, di dalam bagian firman Tuhan, di ayat yang selanjutnya berkata, karena semua orang itu berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan karena kasih karunialah orang-orang itu dibenarkan di dalam penebusan Yesus Kristus. Jadi nggak ada orang yang baik sebelum orang itu menerima kasih karunia daripada Tuhan dan penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi titik awal perubahan hidup itu adalah terjadi ketika orang itu menerima Yesus dan menerima karya penebusannya. Bapak Ibu, waktu saya kecil, saya masuk masa remaja itu saya kelihatannya baik. Saya anak yang berprestasi, masuk sekolah yang baik di Surabaya. Saya juga pelayanan rajin, pulang malam latihan pelayanan gitu ya. Saya anak yang rajin di mata orang tua, di mata family, imlekan itu selalu dilihat ini anak baik ya. Hauren, hauhaizi gitu ya. Juga saya tuh suka nemenin oma saya gitu kemana-mana. Oh hauhaizi ya, nemenin omanya gitu ya. Tapi orang nggak ada yang tahu saya bergumul di dalam dosa. Saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, nggak ada orang yang tahu. Sampai saya umur 19 tahun, saya pertama kali menerima Tuhan Yesus, baru saya sadar, saya ini nggak ada baiknya Bapak. Saya ini nggak ada baiknya. Dan justru kasih Tuhan dan keselamatan Tuhan yang mau mati buat saya itulah yang membuat saya terus-menerus dibaharui. Yang saya rasakan sebelum saya percaya sama Tuhan, waktu saya mau berbuat baik, saya berbuat baik itu untuk diri saya sendiri. Ya saya berbuat baik, saya berprestasi untuk diri saya sendiri. Supaya saya dipuji, oh how hate ya. Ketika saya nemenin oma saya melakukan ini dan itu, senyum dan ramah, saya melakukan untuk diri saya sendiri. Saya dipuji, diterima, saya punya teman dan lain sebagainya. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya tuh sadar saya ini gak baik. Tapi yang membuat saya menjadi baik adalah Tuhan itu yang terus menuntun saya. Nih tinggalin dosa ini, nih tinggalin dosa ini, nih tinggalin dosa ini. Jadi melalui bagian firman Tuhan ini dan apa yang saya alami Bapak Ibu, saya disadarkan bahwa tidak ada satu orang yang baik. Dan bahkan kalau kita mengejar kehidupan yang bermoral sekalipun, orang yang mengejar kehidupan bermoral di luar Tuhan itu melakukannya untuk dirinya sendiri. Dan itu suatu tindakan yang egois dan mementingkan diri sendiri. Jadi nggak baik lagi gitu Bapak Ibu. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Injil, keselamatan itu adalah titik balik di mana orang itu dibaharui. Bukan menjadi baik, tetapi menjadi benar. Bukan menjadi baik, tetapi menjadi benar dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi orang Kristen Bapak Ibu, itu bukan hanya orang baik. Banyak orang bilang setiap agama sama aja, ngajarin jadi orang baik. Di dalam kekristenan kita bukan diajar jadi orang baik loh Bapak Ibu. Tapi kita diajak untuk menjadi orang yang benar dan juga mentaati kehendak Allah. Apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Allah, belum tentu di mata orang itu baik. Kalau kita pakai parameter tadi, baik itu artinya mapan, enak ini. Kita akan melihat orang yang mau mentaati kehendak Tuhan, mau melayani pekerjaan misi yang jauh, enggak baik, bener enggak ya?
tapi tujuan hidup orang percaya. Tujuan kita menerima Injil keselamatan, bukan cuma kita itu dipandang baik, dilihat baik oleh masyarakat, bukan. Tapi tujuannya adalah agar kita hidup benar. Hidup kita diubahkan untuk mentaati kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi adalah Imlek ya. Nah, di Imlek ini biasanya kita ketemu anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan ya. Kalau keluarganya udah Kristen semua, puji Tuhan ya. Tapi kadang-kala ada ponaan, ada sepupu, ada dulur, ada paman, bibi belum kenal Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu? Ada? Ada ya. Kadang itu Bapak Ibu, kalau ngelihat anggota keluarga kita itu, kita gampang sekali lihat, oh dia ini orang baik gitu. Sekalipun bukan Kristen, dia itu baik gitu. Bapak Ibu ya. Bisa nggak kita mikir gitu? Apalagi kenapa kita mikir gitu? Karena dia itu tingkah lakunya baik pertama. Mungkin dia itu lebih kaya dari kita ya. Pekerjaannya baik ya, keluarganya juga baik, semuanya senyum ramah, naik mobilnya juga baik. Jadi waktu kita mau nginjil itu rasanya kok kayak aku iki sopo ya. Nginjili dulurku iki lebih soge, lebih mapan, kerjanya lebih baik dari aku. Bapak Ibu kita gampang sekali mungkin kadang keder gitu Bapak Ibu yang memberitakan Injil kepada orang yang mungkin kita lihat memenuhi kriteria baik itu, oh berbakti sama orang tua. Tapi hari ini firman Tuhan ingetin kita bahwa baik itu gak cukup Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu dan tiap orang itu membutuhkan transformasi hidup. Injil kabar baik yang mengubahkan kehidupannya. Setiap orang itu apapun yang dia tampilkan, apapun yang dia tunjukkan, apapun mobil yang dia pakai, senyum yang ia tunjukkan, setiap orang itu butuh Tuhan. Setiap orang itu membutuhkan Yesus. Setiap orang itu membutuhkan keselamatan yang mengubah hidupnya untuk jalan di dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu ketika kita menginjili, jangan kita bilang, oh jadi orang Kristen, percaya Yesus, kamu pasti baik. Dia bilang aku udah baik, aku udah soge, aku udah baik, aku gak nipu orang gak ini. Karena memang kekristenan bukan tentang jadi orang baik loh Bapak Ibu. Tapi kekristenan itu adalah tentang Injil yang mentransformasi kehidupan orang. Untuk orang mengenal Tuhan penciptanya dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan hanya dimulai dari keselamatan, dimulai dari kabar keselamatan, dimulai dari titik pertobatan itulah orang bisa ditransformasi dan hidup mentaati Tuhan. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan tentang memberitakan moralisme yang baik, bukan. Tapi kekristenan adalah panggilan untuk kita mentaati Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, hidup di jalan kebenaran. Kalau ada di antara kita yang hari ini hidup di luar kebenaran, ayo balik di jalan Tuhan. Kalau ada cucu kita, anak kita curang di dalam pekerjaan, encourage untuk kenal Tuhan lebih dalam, encourage untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita memohon kepada Tuhan, agar Tuhan yang boleh memberikan kita hati yang punya kerinduan untuk orang-orang yang mungkin kelihatan baik, untuk boleh mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak tahu mungkin Tuhan atau Roh Kudus mengingatkan kita 1-2 anggota keluarga kita yang belum menerima Yesus. Mungkin dari luar mereka kelihatan hidup mereka baik-baik saja. Mereka mungkin lebih mapan dari kita. Mereka mungkin mobilnya lebih bagus dari kita. Tapi kita ingat yuk nama mereka. Bahwa mereka tetap membutuhkan Kristus. Mereka membutuhkan keselamatan yang dapat mengubahkan hidup mereka, hidup di dalam kebenaran. Mari kita bawa beberapa nama mereka di dalam doa. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita doakan mereka agar Tuhan boleh membuka hati mereka. Dan kalau ada kesempatan, mari kita juga berdoa agar Tuhan memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil bagi mereka. Injil yang bukan menuntun mereka kepada perbuatan baik dan moralisme belaka. Tapi Injil yang merubah hidup mereka. Yang membawa hidup mereka berjalan di jalannya Tuhan.
membawa hidup mereka ditransformasi oleh kuasa-Nya Tuhan. Mari berdoa, bawa beberapa nama anggota keluarga kita, saudara jauh kita, sepupu, teman kita di dalam doa, agar kuasa Tuhan itu boleh membaharui hidup mereka, agar mereka boleh terbuka kepada Injil dan menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, sebagaimana hidup kami telah diubahkan oleh kuasa Injil-Mu, biarlah Tuhan Engkau juga memanggil kami untuk membawa berita Injil itu. Berita Injil yang menegaskan bahwa kami bukan menjadi orang-orang Kristen yang hanya mengejar moralitas yang baik, tapi terutama Injil yang menghidupkan, Injil yang mengarahkan kehidupan orang untuk hidup dalam kebenaran dan mentaati Allah. Biarlah Tuhan yang menolong Tuhan. Setiap kami Tuhan berikan keberanian dan Tuhan buka jalan. Karena hanya Tuhan yang bisa membuka hati orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh itu kami mohon Tuhan, berikan kami keberanian dan hikmat. Tapi kami mohon kuasa-Mu Tuhan dinyatakan melalui pemberitaan kami kepada 1-2 orang yang kami doakan. Kiranya Tuhan boleh memakai kami agar mereka boleh menerima berita Injil dan hidup mereka diubahkan. Bukan hanya menjadi baik, tapi menjadi benar dan mentaati kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa agar firman-Mu Tuhan yang terus menggerakkan kami, untuk kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami melakukannya. Kami memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang sekeliling kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Sintiong. Ya, thank you untuk penginjil Ivan yang boleh melayani kebaktian doa pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,